Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Faizah dengan NIM 22150500181. Baik, dalam kesempatan video saya kali ini, saya akan mencoba membahas sebuah karya tafsir monumental dalam sejarah Islam modern, yakni kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran karya Syekh Tantawi Jauhari. Tafsir ini dikenal luas sebagai tafsir ilmiah yang berusaha menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena alam dan ilmu pengetahuan modern. Baik, mari kita simak lebih dekat tentang kitab tafsir ini. Yang pertama, biografi singkat Tantawi Jauhari. Syekh Tantawi Jauhari lahir di Mesir pada tahun 1870 dan wafat di Kairo pada tahun 1940. Beliau menempuh pendidikan di Al-Azhar dan melanjutkan ke Dar al-Ulum. Sejak muda, beliau sudah menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan, baik agama maupun sains modern. Tantawi sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam. Dari sanalah beliau terinspirasi untuk menyatukan tafsir Al-Quran dengan semangat pembaruan dan ilmu pengetahuan. Dalam hidupnya, beliau menulis lebih dari 30 karya, dan yang paling monumental adalah Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran. Selanjutnya, latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Jawahir. Mengapa Tantawi menulis tafsir ini? Alasannya berangkat dari kegelisahannya melihat umat Islam yang terbelakang dalam ilmu pengetahuan, sementara Barat berkembang pesat. Ia juga kecewa karena banyak mufasir klasik hanya fokus pada ayat-ayat fikih yang jumlahnya sekitar 150 ayat. Padahal ayat-ayat tentang alam semesta mencapai lebih dari 750 ayat. Kecintaannya pada alam, mulai dari bintang, matahari, hewan, hingga tumbuhan, membuatnya yakin bahwa Al-Quran penuh dengan mutiara keilmuan. Karena itu, ia menamai tafsir Al-Jawahir yang berarti mutiara. Kitab ini terdiri dari 13 jilid yang mencakup 26 juz. Pertama kali diterbitkan di Mesir tahun 1930, lalu dicetak ulang di berbagai negara. Uniknya, tafsir ini tidak hanya berisi penjelasan teks, tetapi juga dilengkapi gambar, tabel, bahkan ilustrasi ilmiah untuk memperjelas makna ayat. Selanjutnya, metode dan cara dari kitab tafsir ini. Metode yang digunakan adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara runtut dari awal hingga akhir mushaf. Coraknya ialah tafsir ilmiah atau tafsir ilmi, di mana ayat-ayat dikaitkan langsung dengan temuan sains modern. Tafsir ini juga menggunakan pendekatan rasional bil ar-ra'yi, tetapi tetap menuju pada tafsir klasik. Sistematika dimulai dengan maqasid, tujuan, fasl, pembagian, serta penjelasan lafaz, lalu penjabaran ilmiah. Selanjutnya, ciri khas tafsir Al-Jawahir ini. Ada beberapa ciri khas tafsir ini. Pertamanya, penafsirannya selalu mengaitkan Al-Quran dengan fenomena alam. Kedua, Tantawi mendorong umat Islam untuk bangkit melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Ketiga, penyajiannya sistematis dan analitis serta tidak menggunakan kisah Israiliyat. Dan keempat, adanya penambahan gambar serta ilustrasi yang jarang ditemukan dalam kitab tafsir lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kitab tafsir ini. Kitab ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, ia menjadi pelopor tafsir ilmiah modern, membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, dan memberi inspirasi agar umat Islam tidak meninggalkan ilmu pengetahuan. Namun, kekurangan dari kitab tafsir ini
Pembahasannya sering terlalu panjang sehingga inti ayat terabaikan. Tontowi juga dinilai terlalu berlebihan dalam mengaitkan ayat dengan teori sains. Karena itu, kitab ini banyak mendapat kritik, bahkan sempat ditolak di Saudi Arabia. Contoh penafsiran dari kitab Tafsir Al-Jawahir ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penafsirannya. Pada surah Al-Fatihah ayat 3, yakni ayat yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Mayoritas ulama menafsirkan Ar-Rahman sebagai kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus untuk orang beriman. Namun, Tantawi menafsirkan Ar-Rahman sebagai kasih sayang Allah pada ciptaan besar seperti langit, bumi, kesehatan, dan akal. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah pada hal-hal kecil dan halus, seperti bulu mata yang melindungi mata dari debu, atau jaring laba-laba yang ternyata memiliki daya rekat yang kuat. Contoh lainnya pada surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Tantawi, kata al-alamin mencakup semua alam, baik alam gaib maupun alam nyata. Ia menjelaskan secara ilmiah bahwa seluruh makhluk, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, hingga fenomena langit, berada dalam pemeliharaan Allah. Penjelasan ini sering diperkaya dengan gambar, tabel, dan uraian sains. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.